Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang panduan menulis artikel. Tapi sebelum itu, coba kita belajar dulu cara nambahin kategori di website kita. Caranya teman-teman ke post terus kategori. Nah, menentukan kategori itu bisa berdasarkan filling atau berdasarkan keyword turunan. Misalnya nih, blog saya yang baru kan tentang kamera. Terus ini ada brand, Canon, ada tipe, SLR, tipe atau jenis ya. Terus Polaroid, Fujifilm, Vlog, Sony, ini HP. Kamera Google tuh Gcam maksudnya ya, analog, ini termasuk itu kan. GoPro itu merek kan. Nah, ini bisa teman-teman masukkan di sini, misalnya kamera Canon. Tulis saja Canon. Udah, tambah kategori baru. SLR udah belum? Udah. Polaroid udah. Fujifilm belum? Fujifilm vlog belum, kamera vlog ya, atau vlogging atau vlogger. Terus Sony, kamera tipe Sony, tipe merek Sony. Oppo skip aja karena ini HP. Kamera Google juga skip aja karena ini merek HP ya. Ini kalau kamera Google itu Gcam maksudnya. Nah kan, Google kamera. Kamera analog boleh deh, walaupun nggak ada pencariannya, pasti aslinya ini ada ini. Sama GoPro tuh gimana sih tulisnya? GoPro. Oh gini, GoPro. Ini. Tambah kategori. Oke, itu udah. Nah, sekarang kita belajar untuk memilih keyword utama dan keyword turunan. Keyword utama akan kita jadikan sebagai judul artikel atau ya benar, judul artikel. Misal, nah, biasanya keyword utama itu memiliki 2 kata, 2-3 kata. Biasanya yang 1 kata ada juga. Cuma kalau misalnya kita bahas kamera doang ini di sini. Kamera ini. Judulnya gini. Nah, itu kan terlalu banyak banget gitu kan, kamera terlalu luas. Nah, fungsi keyword utama ini untuk menentukan topiknya. Misal kita bahas tentang kamera vlog nih. Kamera vlog, pencarian 6.600 per bulan. Kita cari lagi turunannya. Nah, di sini kita tulis kamera vlog. Ini juga kamera vlog gitu. Nah, judulnya cukup ini aja. Saya lupa ini apa namanya? Slide ya. Ulangi ini. Tadi saya jelasin singkat. Nah, kita masuk ke slide. Panduan menulis artikel. Dalam menulis artikel, kamu harus memahami betul poin yang nantinya disampaikan ke pembaca. Selain itu, usahakan untuk menyajikan tulisan yang kaya. Maksudnya adalah artikel memiliki informasi yang lengkap atau mampu memecahkan masalah pembaca. Nah, ingat, kaya bukan berarti artikelnya itu panjang atau katanya itu panjang, tidak sama dengan itu. Kalau misalnya sebuah topik pembahasan hanya bisa dibahas misalnya 500 kata, ya udah berarti memang itu aja, jangan dipaksa dipanjang-panjangin gitu. Nah, jangan pernah kopas artikel orang kecuali hal-hal yang tidak bisa dibuat sendiri. Misal, lirik lagu, nggak mungkin kita ganti-ganti kan lirik lagu. Undang-undang, apalagi kan tentang hukum. Doa dalam suatu agama juga sama kan, dan lain sebagainya. Gunakan artikel orang lain sebagai referensi dalam menulis artikel. Tulis dengan gaya bahasamu sendiri. Langkah menulis artikel. Yang pertama, riset kata kunci. Yaitu menentukan keyword utama dan keyword turunan. Tadi udah kita bahas. Yang kedua, cari referensi dari artikel kompetitor.
buka 5-10 kompetitor. Oke, ayo kita langsung praktekin. Tadi yang kita kejar kamera vlog nih. Coba kita buka-buka dulu artikel kompetitor. Nah, kita bisa belajar mereka bikin ini judul gimana, bikin deskripsi gimana, jual kamera. Nah, kalau misalnya ini yang marketplace kayak gini, bentuknya bukan artikel informatif, skip aja mending. Nah, nyari yang kayak gini loh. Kalau ini kan jualan, ini isinya produk semua. Gini deh. Oh, ini jualan juga ya. Oh, ini ada artikelnya. Nah, fungsi membaca atau membuka artikel kompetitor itu biar kita tahu struktur artikel para kompetitor itu seperti apa. Nah, kalau ada list seperti ini 10, 13, 10 itu biasa disebut sebagai listicle. Biasanya format penulisannya seperti ini. Kalau listicle ini ya. Ini kata pengantar depan gitu. Terus ini subtopik pembahasan H2. Misalnya kamera vlog terbaik. Ini H2 maksudnya ini seperti ini. Copy. Ini penajukan 2 atau H2 atau heading 2. Jadi kalau judul itu H1, heading 1. Kalau ini H2, heading 2 atau subtopik pembahasan dari ini. Ini judul itu otomatis H1 kalau di WordPress atau di banyak CMS lain, jadi nggak perlu di set lagi. Nah, kemudian kita cari listnya. Misal nih, ini udah 10, ini 13, ini 10. Nah, dari banyak ini, coba kita bikin yang paling lengkap. Bisa nggak tuh? Misal nih, kamera Fujifilm. Nah, ini udah saya catat nih ya, keyword utama dan keyword turunan. Isi artikel, isi listicle dulu, listicle. Kamera Fujifilm XA. Nanti mungkin bisa kita mix ya ininya ya. Jadi nggak harus sama gitu. Contoh mixnya gimana nih, nanti saya ajarin. Ini kita jadiin satu dulu. Sepuluh ya, bentar lagi. Nah, ini kan peletakan dari Tokopedia, artikelnya Tokopedia urutannya 1-10 seperti ini. Nah, ini bisa kita random secara manual, tinggal di giniin aja misalnya, nah gini terus ganti, atau bisa menggunakan tools namanya randomly ya sih, tool random org list gini, random org. Nah, ini bisa mengacak secara otomatis. Tujuannya apa? Biar lebih nggak mirip aja gitu, gini randomize. Nah, ini listnya sudah teracak. Kamera nih, coba ya, kamera 1 kamera Fujifilm XA3 masih mirip. Yang kedua Nikon 1J5, udah beda kan. 3 Sony A7. Nah, ini malah ini kan 3 nih Nikon 1J. Nah, yuk pokoknya udah kacak lah. Nah, ini bisa kita kayak gini. Nah, ini udah kacak otomatis. Nah, kemudian ini kan ber 10, kita tambahin lagi
di kompetitor lain, siapa tahu ada yang belum masuk. Nah, ini XA3, ini ternyata ada XA5, kita masukin lagi, taruh di atasnya deh. Kamera XA5. Nanti kita lihat ya list kita jadi ada berapa. Panasonic Lumix DMC GF7 ada nggak? Panasonic belum masuk, kita masukin bos. Depannya kita tambahin kamera biar sama. Nah, masukinnya juga acak juga ya. Nikon 1J5 udah ya. Sony Alpha A6000. Gini, ini setahu saya Sony Alpha A6000 itu layarnya nggak bisa dibalik ke depan. Jadi mending jangan dimasukin deh. Kalau yang udah bisa dibalik ke depan itu Sony Alpha A6400. Baru itu kita masukin di sini deh. A6400. Ini EOS M10 udah belum? Oh udah nih ya. Olympus Pen EPL9. Oh ini EPL8. Kita masukin di sini deh. Kamera. Nah, ini. Terus yuk. Oh, tadi mirrorless, ini SLR. EOS 770D. Belum ada ya. Masukin, bos. Kamera EOS, Canon EOS 80D. Masukin, belum ada. Nah. Nikon D5600 masukin. Oh, nah artikel yang Tokopedia itu belum ada ini namanya action cam, baru ada cuma kamera doang, SLR sama mirrorless. Boleh bos, kita masukin GoPro Hero 7 kamera, GoPro Hero 7 apalagi. Oh udah habis ya, kita cari lagi di artikel yang lain. Nah ini Sony A6400 ada ternyata di sini, kita udah masukin. RX Sony RX02 kayak apa sih ya? Coba kita lihat guys. Oh gini, masukin guys. Udah ada belum? Belum ada, masukin. Nah, GoPro Hero udah, Lumix DMC G7 udah, Canon PowerShot G7X udah, EOS M50 belum ya? EOS M50 masukin guys. Canon EOS M50. Sini deh. Biar bareng. Kamera. Nah. Terus dari sini udah belum ya? Belum nih. Sini belum. Ini A5100 sama ya, dia nggak bisa dibalik ke depan, jadi skip aja dulu lah, kita cari yang bisa dibalik ke depan. Xiaomi boleh lah, biasa. Ini biasa buat vlog nggak sih? Buat ini ya, motovlog gitu ya biasanya ya, boleh lah, masukin lah. Kamera, ini juga kamera. Nah itulah fungsinya, kita harus tahu niche yang akan kita ambil, karena ya kita sedikit-sedikit harus tahu informasi tentang niche yang kita ambil gitu ya, jangan bener-bener nggak tahu sama sekali. RX100 udah masuk ya? Oh ini udah masuk bro, Cybershoot. Nah jangan udah masuk. G7X masuk, Canon Rebel belum masuk sih, tapi udah jarang banget lihat ini ya kayaknya ya. Ini guys, bener, DJI Osmo Pocket, kurang lengkap nih. Kamera DJI Osmo Pocket. Nah ini juga biasa buat vlogging. Ini kan ada layarnya di sini. Udah kali ya? Atau ada lagi ya? Ini udah bro. Pikero ini mirip-mirip. Canon Exus. Kayaknya ini list jadul tuh, 3100. Ini saya pernah pakai 2015, udah jadul banget ini apa namanya listnya ya.
Lumix DMC LX10. Tapi list 2019 ya. DMC LX10. Boleh deh masukin. Udah ada belum ya? Belum. Gini, barengin aja. Panasonic nih. Nah, kamera. Ini juga tambah ini sini. Nah, udah gokil nggak tuh, ada berapa list nih? Kita masukin sini. Nah, ini kan H2, ini kita bikin jadi H3. Gini. H3. Karena ini turunan dari kamera vlog terbaik. Terus kita bikin list. Nah, nih. Nah, ada berapa nih listnya nih? Wah, mantap, 23. Yang lain cuma 10, 13, kita 23, guys. H3, mantap nggak tuh? Nanti di sini artikelnya. Oh, alah, gini ya. Waduh. Berarti gini nih. Gimana ya? Biar enak ya. Oh, nggak perlu ini, nggak apa-apa deh, nggak perlu daftar per nomor, gini aja nih. Set, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nanti bikinnya saya skip ya, sekarang teman-teman bisa langsung bersama main saya bikin 21, 22, 23. Nah, terus kita bikin dulu nih guys kata pengantarnya. Kita rewrite dari salah satu artikel ini deh, misalnya. Ini bisa di ini. Misalnya, kamera menjadi hal esensi bagi kalian yang ingin membuat video blog dalam kurung. Nah, kita bisa kayak gini nih. Video blog dalam kurung vlog. Akhir-akhir ini menjadi salah satu format video. Oh, ini YouTube saat ini menjadi alternatif hiburan. Ini YouTube menjadi alternatif hiburan masa kini setelah menggantikan radio dan TV. Salah satu format video yang ramai di YouTube adalah video blog dalam kurung vlog. Vlog biasanya merekam kejadian sehari-hari dalam kurung daily vlog dari si konten kreator atau YouTuber. Nah, baru kita masukin ini. Untuk merekam vlog yang bagus, kamera menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seorang vlogger. Kamera yang bagus. Kamera. Oh, ini. Ada keyword yang bisa masuk nggak? Kamera vlogger. Kamera untuk merekam vlog yang bagus, kamera menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seorang vlogger. Nah, ini bisa dimasukin keywordnya kamera vlogger gini. Kamera vlogger biasanya berbeda dengan kamera pada umumnya.
kamera yang digunakan untuk ngevlog memiliki layar yang bisa dilipat ke depan. Tujuannya agar si vlogger bisa melihat dirinya di layar ini. Nah, ini coba kita masukin ke sini. Set. Nah, kan udah dapat berapa kata kalau segini dong ya. Kalau total kan ini 160 kata. Ini mungkin 60 kata lah ya. Ya nggak apa-apa lah, udah bagus. Nah, tadi kita udah kan cari referensi dari artikel kompetitor, buka 5-10. Yang ketiga, tulis keyword utama untuk judul artikel di blog, permalink, dan fokus keypress. Saya ajarin nih. Judul artikel ini kamera vlog. Judul artikelnya cukup ini aja, biar rapi di website kita gini. Nah, kamera polaroid dah gini aja, nggak usah yang panjang, jangan di sini, tapi kita masukin di bawah nanti. Kemudian permalink, ini permalink kamera strip vlog, ini kan keyword utama kita. Terus masukin ke fokus keypress, YOAS. Nah, ini kita masukin di sini kamera vlog. Oke, nah tulis pembukaan dalam kurung 2-4 paragraf, satu baris, jangan terlalu panjang atau maksimal 20 kata. Nih, ini kan 2 atau 4 paragraf, ini udah 4 paragraf kan. Jangan terlalu panjang, maksimal 20 kata. Nah, ini enggak terlalu panjang. Tujuannya apa? Biar di HP itu dibaca enak gitu, enggak gimana ya, enggak itulah, enggak terlalu rempet gitu. Nanti saya tunjukin ya kalau artikel ini sudah jadi dan di HP itu seperti apa gitu. Terbaik, udah. Kemudian tentukan H2 atau subtopik pembahasan, gunakan keyword turunan jika bisa. Nah, ini H2, saya menggunakan keyword turunan yaitu kamera vlog terbaik. Ini H2 kan. Nah, masukkan keyword turunannya lagi. Terus jika diperlukan, gunakan H3 sebagai subtopik pembahasan dari H2. Saya sudah menggunakan ini H3 nih. H3 ini. Turunannya dari H2 ini, subtopiknya ini gitu. Pada saat menulis artikel, masukkan juga keyword turunan di dalam artikel. Saya udah ngasih tahu contoh satu ini nih. Kamera vlogger, ini kan keyword turunan. Nanti saya coba masukin lagi di sini nih. Oke, kita tinggal rewrite yang per produk. Mana ya contohnya ya? Ah, ini guys, X strip A5. Yang bener tuh XA strip 5 atau X strip A5 sih? Oh, X strip A5 guys. X strip A5. Edit dulu. X strip. Oh, udah bener ya. Saya yang bodoh. X strip A5 ini nih. Nah. Oke, kita belajar rewrite yang per produknya. Nah, Fujifilm X5 memiliki bentuk yang sangat, kita baca dulu, terus kita tulis ulang sesuai pemikiran kita. Misal gini nih, Fujifilm memiliki bentuk sangat kompak dengan ketebalan berkisar 40 mm. Bahkan tetap mungkin meski telah dipasangi lensa kit 15-45 mm. Keunggulan kamera yang cocok untuk ngevlog ini adalah layar yang bisa ditarik ke atas dengan kemampuan zoom yang maksimal melalui ketersediaan lensa zoom, sehingga ideal untuk mengambil video. Layar dapat diubah hingga 180. Nah, oke, kita coba tulis ulang ya. Fujifilm merupakan salah satu brand kamera yang
banyak diminati ini oleh para penikmat fotografi karena memiliki ton warna yang khas dan bagus. Sedangkan di sisi video, menurut para pengguna, jangan gini. Selain bagus dari sisi fotografi, Fujifilm terus mengupgrade jajaran kameranya dari sektor video. Terbukti lahir Fujifilm seri X strip A5 yang ada nggak di sini, bagus untuk vlogging gitu, untuk merekam video gini. Meskipun harganya tergolong murah, tetapi Fujifilm X-A5 ini cocok untuk vlogging karena memiliki layar yang bisa dilipat hingga 180 derajat. Tombol derajat tuh mana sih? Udah derajat gini. Bahkan layarnya juga bisa disentuh sehingga sangat mudah dalam mengoperasikan dan mengatur fokus. Kamera ini juga sangat kompak, ketebalan hanya berkisar hanya 40 mm dan memiliki bobot. Ini kan belum dibahas di sini bobotnya. Coba kita cari Fuji. Nah, gini. Bobot. Nah, ini. Bukan. Itu kamera Fujifilm nih, hanya 496 gram saja. Memiliki bobot hanya 400, tidak lebih dari setengah kilogram. Ini tambahin. Kalau kamu menggunakan kamera ini untuk vlogging, tanganmu gak akan kesemutan karena capek megangin kamera. Nah, ini tambahin versi otak saya gitu ya. Belum selesai tadi ya. Nah, di sini kan mereka tambahin spesifikasi gitu ya. Tambahin nggak ya? Nggak usah kayaknya deh, langsung ini aja. Harga. Nah, saran saya harga mending cari di marketplace aja karena lebih real time, maksudnya lebih harganya tuh ini gitu, apa namanya ya? Apa sih itu? Harganya lebih bener gitu. Ini beneran harganya segitu apa enggak nih? Kita cari di Tokopedia aja. Tokopedia. Kamera Fujifilm X-A5. Nah, nih harganya 7 juta. Tulis aja di sini. Harga Rp 7 juta. Dalam kurung Tokopedia. Nah, gitu.
Udah ya, kita masukin di sini. Nah, udah jadi artikel panjang guys. Gitu. Terus ini kita bikin juga satu gitu sampai ke akhir artikel, yaitu penutup. Penutupnya dibikin simpel aja lah. Kalau punya orang lain gimana? Jangan yang ini back dulu. Kita lihat artikel mereka. Nah, oke nih. Ini artikel penutupnya karena gimana toppers. Tambahin ini juga boleh. Tambahin gini nih. Garis datar. Nah, ini buat penutup di sini. Gimana toppers sudah menemukan kamera sasaranmu? Perlu diingat kembali bahwa kamera vlog harus disesuaikan dengan kebutuhan agar kegiatan vlogging bisa lebih maksimal. Ini apa nih? Tertarik untuk menjadi vlogger? Oh, ini doang ya. Ini apa? Menjadi seorang YouTuber bukanlah hal yang mudah. Nah, gimana guys? Sudah nemuin. Kita bikin gaya bahasa lebih non formal lah, lebih santai aja. Udah nemuin kamera yang cocok dengan kebutuhan dan budget kamu. Kamera vlog ya, kamera vlog yang cocok buat dan kebutuhan kamu. Nah, gini aja nggak apa-apa, karena artikelnya udah panjang banget kan. Nah, tadi saya lupa ngasih tahu bahwa saya juga masukin keyword turunan ini nih. Jadi keyword turunan itu nggak vlog jiplog misalnya harus masuk gini, kamera vlog murah misalnya dipaksain, meskipun harganya tergolong kamera vlog murah. Nah, itu jangan. Yang penting katanya ini tuh masuk. Kata terbaik, kata Sony, ini udah masuk di sini Sony. Nah, ini. Jadi kalau orang nyari kamera vlog Sony, bisa jadi masuk ke artikel kita yang ini. Termasuk kamera vlog termahal gitu. Bisa masuk ke sini. Kamera vlog murah dan murah bagus, walaupun ini saya nulis kata murah di sini, kata bagus di sini. Itu bisa masuk guys ke artikel kita gitu. Jadi nggak harus plug jiplak ini eksak istilahnya ya, dimasukin ke dalam, enggak. Nah, itu kita persingkat aja. Ini videonya pasti udah panjang banget. Kita save draft dulu. Nah, terus kita bikin judulnya yang menarik. Tadi kan list kita ada 23, tulis 23 rekomendasi kamera vlog atau vlogger mungkin bisa ya, kamera vlogger, vlogger deh, biar keywordnya masuk semua. Terbaik, bisa terbaik, bisa dikasih lengkap, atau mau masukin keywordnya lagi murah dan bagus. Terbaik, murah dan bagus gitu. Nah, kan masuk semua keyword turunannya nih. Terbaik masuk, vlogger masuk, murah masuk, bagus masuk gitu. Atau kalau mau yang simple ya gini aja, set lengkap ini. Nah, slug itu permalink atau permanent link, biarkan ini aja. Nah, di sini kita bikin deskripsi yang memancing orang buat ngeklik konten kita. Kita lihat-lihat punya kompetitor. Nah, ini deskripsinya mereka pada auto ya, nggak nulis sendiri. Ini nulis sendiri nih. Nah, ini brandnya dimasukin semua sama dia. Nah, ini jual kamera vlog. Ini dapat kan. Ini juga rata-rata ngambil dari itu ya, dari artikel ya, bukan dari bikin sendiri. Oke, kita bikin sendiri coba ya. Ingin mencoba dunia vlogging,
miliki dulu kamera vlogger terbaik rekomendasi kami, baca artikel ini gitu. Nah, kira-kira gini, atau bisa lebih bagus lagi ya, ingin menjadi YouTuber gitu, ingin mencoba dunia vlogging, ingin menjadi YouTuber. Nah, kamera vlog ini aja, murah dan bagus. Ini vlog murah, bagus, dan terbaik rekomendasi kami, baca artikel ini ya. Nah, kita kasih kalimat atau kata-kata ajakan untuk membaca artikel atau apa segala macam gitu. Ingin menjadi YouTuber kondang, gini bisa nih, dengan banyak subscriber ini. Nah, ini bisa jadi, ini namanya CTA, call to action ada di sini nih. Nah, keseluruhan ini namanya copywriting. Nah, ini sebagus-bagus kitanya aja, sesuai kemampuan kita, bikin judul yang bagus dan bikin deskripsi yang bagus. Nah, kemudian kita pilih vlog ini. Nah, kita save draft dulu karena nanti kita lanjut ke bahas topik pembahasan cara nambahin gambarnya, karena ini baru nulis artikel aja udah sepanjang ini 40 menit ada kayaknya deh. Tadi kita sampai mana ya? Pada saat menulis artikel, masukkan juga keyword turunan di dalam artikel, ini sudah kita bahas. Buat kesimpulan atau penutup artikel sudah kita bahas. Buat meta title dan meta description dalam kurung UAS, ini yang akan muncul di Google. Nah, ini nih udah kita bahas kan nih. Rekomendasi ini meta title, ini meta title, SEO title, ini meta description. Nah, kalau muncul di Google kira-kira seperti ini tulisannya. Ini website kita, ini kamera vlog permalingnya, ini judul, ini meta judul, meta deskripsi. Begitu ya guys. Nah, ini nanti kita bahas nanti, oke? Di video selanjutnya tentang mencari gambar dan juga inilah tentang UAS SEO. Oke, gitu ya guys, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dadah.